Taruh aja. Taruh aja. Biar nggak awam dinding. Iya. Bawa ini barangnya kan. Yang Sari. Emang udah pernah mencangkul dulu Pak? Aduh, ini cangkulnya Pak ya. Tapi kita punya itu mana ya? Cangkul aja cangkul. Enggak. Lu sendirian. Tarik truk deh, tarik deh. Truk. Mobil tarik sini. Masuk. Sar. Truk yang lain, tarik. Truk yang truk. Yang nanam ini bukan orang sembarangan. Umur 80 tahun. Ya, baik kita ngundi Bu. Naik ke kiri. Pembensin kan ada pembensin ya, Tapi cepat karena sudah ini Pak. Oh iya, ini payung kan sebelah kanan dan pembensin Mas. Terus tanya jalan PBSI iya ada sebelah kanan. Iya belok. Ini rumah sampahnya masih muda ya. Masih baru rumah sampah. Saya baca di pos tadi Bapak. Ini lurus lagi, dari lurus. Oh gitu. Nah, cari jalan keluar PBSI. Jalan PBSI aja, PBSI gitu. Ini aja. Tanya-tanya orang itu Bu, dalam PBSI. Pas terus ini. Ya. 8110 satu abon. 8110. 8110 satu abon. Halo Bang. Bang, ada Bang. Iya Bang, lagi coba tuh Bang.
Ya udah dipantau ya di channel saudara. Kondisi kayak itu. Ya, saya lagi kerja pagi di Kayo. Oh. Terus ada kameranya. Kegiatan kerja bakti sekaligus karena ini haji mumpung Pak, kedatangan Bapak Wali Kota, jadi kami manfaatkan dan kami tampilkan sekalian eventnya menjadi event silaturahmi Pak. Jadi kami mendapat informasi dari Pak Lurah ada rencana kunjungan dari Pak Wali pada hari Minggu tanggal 1, kemudian kami dengar dari tanggal 27. Alhamdulillah terjadi pada hari ini adalah spontanitas dari seluruh warga kami, karena alhamdulillah warga kami termasuk warga yang suka berkumpul Pak. Turun tangan, saya juga alhamdulillah kotor Pak. Jadi menerima dan dengan sambutan dalam kondisi agak compang-camping sedikit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab Pak, nanti mungkin ada informasi yang perlu disampaikan pada masyarakat dari Pak Wali. Kemudian nanti jadi saya harus kewajiban bekerja keras untuk mengimbangi yang teman-teman yang di leading ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 08 beserta jajarannya. Di sini ada Pak RT, Pak RW, lantas Dewan Kelurahan, ya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat dan LMK. Saya pulang dari sini dimusuhin Pak. Ada Pak Asisten Pembangunan, ini ya, ini Pak Asisten Pembangunan. Lantas ada Pak Asisten Perekonomian Pak. Jadi ini ternyata hari ini datang lengkap Pak ya. Lantas perumahan itu ada. Terus kalau yang mau ingin KB seperti saya sejak 91 nih beliaunya nih KB. Kalau kantor KB, lantas dari Kabak Penataan Kota Pak Rudi ini mewakili ya. Lantas teman-teman tingkat kota lainnya, saya menyampaikan terima kasih atas atensi dan penerimaan Bapak Ibu sekalian warga di sini, khususnya RW 8 dan RT sini yang telah menerima kami untuk melaksanakan suatu kegiatan yang setiap minggu kami lakukan. Bukan setiap minggu saja, sekarang kami pressure teman-teman lurah camat itu Jumat harus kerja bakti ya, PSN dan nyomot sampah di lingkungan kantor. Kemudian dilanjutkan kalau Sabtu kalau mengada waktu tidak ada acara dengan keluarga, silahkan saya dorong untuk kerja bakti juga. Jadi cuma 1 minggu Pak, ini Bapak Ibu. Terus untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu penertiban dan melayani masyarakat. Jadi itu penekanan kami. Jadi ini kalau beliaunya suka tidak suka, mau tidak mau, kalau mau lama ya silahkan, kalau mau cepat ya besok saya usulkan untuk dipindahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kegiatan rutin yang senantiasa kita lakukan dan kami ingin sekali mendorong. Jadi kedatangan kami adalah memotivasi dan mendorong masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan kerja bakti ya. Ini dengan tujuan dan maksud kita
salah satu sasaran yang digarisbesarkan oleh Bapak Gubernur 5T itu tertib hunian, tertib sampah, tertib pedagang kaki lima, tertib demo, dan tertib lalu lintas. Hari ini itu tiap minggu kita lakukan itu kerja bakti ya terus menerus di semua lini, tidak saja untuk menghadapi Artipura, tapi kita bermaksud bahwa Jakarta Timur itu daerah hunian yang masih bisa ditata, daerah hunian yang masih asri gitu, harus kita coba kita terus tekan, kita terus dorong masyarakat untuk melakukan kerja bakti supaya Jakarta Timur menjadi kinclong ya, kinclong. Ini tujuan kami ya, apalagi yang namanya Cipayung. Mohon izin Bapak Ibu, ini para senior yang mungkin sudah lama, saya mantan jebolan di sini ya. Tertib buang sampah ini, tertib bersih itu harus kita lakukan. Dan sekarang pun dinas kebersihan pun dengan sudin kebersihan pun juga disiapkan mobil-mobilnya dengan armada yang cukup ya. Nah, memang kalau dihitung masih kurang, tapi kita maksimalkan. Jadi hari ini itu saya terima kasih masyarakat di sini bekerja bakti. Hanya permintaan saya, mohon kebersihan yang sudah baik ini dipertahankan, kemudian ditambahi. Kalau saya lihat Pak, ini kebetulan Cipayung sebagai daerah resapan, KDP-nya kalau 20%. Tapi kalau menurut ketentuan ini kalau 20%, saya pikir rumah-rumah ini pada rubuh semua Pak. Ini harus dirubuhkan, ditertibkan kan, gitu ya. Itu upaya yang harus dilakukan itu, mohon kiranya ditambah sumur-sumur resapan di lingkungan. Apa ini perlu saya sampaikan? Karena ini Bapak Ibu, saya bekas Kepala Badan Penanggulangan Bencana di provinsi yang tadinya saya hanya taunya pamong. Setelah masuk Badan Penanggulangan Bencana, saya belajar macam-macam, termasuk bagaimana ancaman di Jakarta itu ada 14 jenis, yang menjadi prioritas adalah 8, termasuk salah satunya yang terakhir itu gempa itu jangan dikira tidak ada di Jakarta, itu ada. Penyebabnya apa juga, itu banyak macam. Terus penurunan tanah di Jakarta ini setahunnya 5-15 cm. Bahkan hasil penelitian dari PU, Dinas PU itu tahun 1982 sampai 2010 ada salah satu lokasi di Jakarta Barat, saya sebutin Pak, penurunannya bisa 4,25 meter, jadi 425 cm dalam waktu sekian kurun waktu. Kalau ini di Jakarta rata-rata kita ambil 10 saja, setahun 10, kalau 10 tahun berarti 1 meter. Nah ini penyebabnya apa? Ada penyebabnya adalah penyerapan air yang sangat tinggi ya, eksploitasi air tanah yang sangat tinggi. Untuk itu saya berharap kepada seluruh masyarakat, mari kita lakukan penyedotan yang tinggi, mari kita imbangi karena di sini daerah resapan, hijau dan sebagainya. Mari kita mohon dengan sangat kepada masyarakat agar kiranya diperbanyak sumur-sumur resapan atau lubang biomori. Ini untuk upaya kita. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Analisa, dan ini di analisa ini sudah di hasil kajian, dan itu nanti masih menjadi isu. Kajian ini tapi sudah sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan, tapi kita katakan masih isu gitu ya. Itu tahun 2020 Pak, air baku kita itu dari Jawa Barat, khususnya dari Jatiluhur, air baku minum. Itu tahun 20 nanti diperkirakan DKI sudah tidak dapat air. DKI itu sudah tidak akan dapat air lagi karena sudah kehabisan daerah sana itu Pak. Nah ini harus kita harus mulai sekarang terus menerus kita lakukan. Terus tahun 30 saya waktu ngikutin seminar di Bandung gitu. Itu akan ada terjadi kekeringan di Jawa Barat dan Banten, kekeringan. Sedangkan air kita semua ngalirnya adalah dari hulu adalah dari Jawa Barat dan Banten. Kalau itu terjadi kekeringan, otomatis kali-kali juga akan kekeringan. Nah ini bagaimana nanti kita? Nah ini, makanya saya mau dengan sangat kesempatan yang baik ini, kita mumpung masih hidup, kesempatan sekali hidup gitu. Mari kita melakukan yang terbaik untuk lingkungan, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan dan sebagainya, dengan melakukan berbagai kegiatan. Ini tadi saya sudah ditunjukin oleh Pak RT, Pak RW gitu, keliling. Dulu waktu saya di sini, jujur saja Pak, itu penduduknya masih pertama kali saya masuk sebagai sekretaris camat. Ini camat senior saya dua-duanya sudah tidak ada, jadi ya saya kan camat ketiga Pak. Camat pertama sudah tidak ada, waktu yang pertama itu jumlah penduduk masih 68.000.
Terus saya keluar dari Cipayung, penduduknya itu hampir 180 sampai 200 ribu ya. Penduduknya itu. Tapi sekarang saya nggak tahu nih jumlah penduduk berapa, mungkin 21 juta. Kepadatan waktu itu saya hitung per meter per orang itu kita hitung masih mendapat satu orang mendapat 350 meter persegi. Kalau sekarang mohon maaf nih, mungkin 50 atau 20 tidak ada gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan udah nyanyi kayak Tambora itu Pak Lurah gitu ya. Pak Bu Camat kayak nyanyi kayak Tambora. Tambora itu satu orang hanya dapat setengah meter persegi Pak hitungannya. Jadi hanya berdiri begini. Pantes di sana itu tidurnya sehari 3 shift. Ada shift siang, shift malam, shift, ada Pak, ada. Ya, memang di Tambora begini. Ada Pak asisten pembangunan ya, beliau orang Jakarta Barat tahu persis Tambora itu ya. Itu begitu. Kalau Bapak nggak percaya, sekarang tanya Pak Lurah Bambu Apus, ini bekas lurah, salah satu lurah di sana, lurah Karanganyar. Itu benar Pak, tentang jalur hijau yang semula jalur hijau kok menjadi peruntukannya kok nggak jelas itu sekarang. Saya pun cukup kaget tadi juga, tapi karena sebagai wali kota kan tidak boleh kagetnya ditunjukkan ya. Kalau ditunjukkan berarti ya, ini kualitas wali kotanya rendah ini misalnya gitu. Jadi pula ketawa tapi sambil mikir gitu deh. Nah inilah mikirnya agak mikir pusing nih caranya nanti gimana gitu ya. Tapi nanti saya juga akan kalau sudah memang ada usulan Pak, Bapak yang ada usulan nanti coba akan kita kaji lagi. Saya dapat bisikan Pak Lurah tadi tahun 2013 pernah dibahas. Nah ini cuma akan kita cari itu nyantolnya di mana, permasalahannya di mana. Nanti kalau memang memang bisa kita lakukan dan kita punya bukti yang jelas, akan kita lakukan penertiban itu. Dan memang sekarang polanya Bapak Ibu, penertiban itu adalah dipusatkan di Satpol PP, tapi kita melakukannya kalau kita akan menertibkan di sini. Jadi ini mesti satu paket. Berkaitan dengan PUAR, berkaitan dengan PU Jalan, berkaitan dengan Sudin Pertamanan, berkaitan dengan Sudin Energi. Udah siap bongkar, Pak Satpol PP bongkar, brak, gitu. Baru nanti masuk dulu Sudin PU kalau memang menata air, Sudin tata air menata saluran dulu. Sudin Bina Marga nata jalannya, lantas nanti perlu penerangan kita pertamanan juga nanti kita libatkan. Jadi modelnya begitu Bapak. Jadi satu sinergi, satu paket gitu kita lakukan. Ini mulai akan kita lakukan tahun ini karena memang anggaran penertiban juga terpusat. Terus alokasi anggaran teman-teman sekarang agak lunak, dalam arti lunak itu pembangunan taman itu tidak, kalau zaman dulu disebutkan lokasinya, mungkin kalau sekarang tidak, pembangunan taman dengan nilai sekian. Jadi ini untuk dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat yang sangat-sangat mendesak ya. Itu dari segi hukum mungkin nanti bisa tidak terlalu salah ya, tapi kalau sudah ditetapkan di Ceker tapi digunakan di Cipayung itu akan menjadi masalah hukum ya itu. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu, sudah saya sampaikan waktu dialog di kecamatan, 5 tertib itu akan kita lakukan. Tapi kalau di kita mungkin tertib hunian, tertib sampah, sama tertib PKL itu yang menjadi 3 itu mungkin. Kalau demo saya pikir Bapak-bapak tidak akan demo ya. Paling demonya ibu-ibu yang demo ini karena kenaikan harga beras yang tinggi gitu. Bapak kok ngasihnya duit gak cuma sekian terus Bapak gitu kan gitu kan gitu kan ini. Tapi itu demo di rumah ya. Tapi kalau demo jadi keluar ya nanti Pak Presiden juga pusing juga Pak, kasihan kemarin beliau sudah ke lapangan ya. Terus Bapak Ibu yang saya hormati, ini berkaitan dengan kondisi keamanan sekarang. Namun ini mestinya kewenangan Pak Kapolsek, tapi kita tidak apa-apalah karena saya ingin sekali, saya kemarin semalam sudah berupaya untuk penanggulangan nyoba tawuran. Ini eranya modelnya lagi tawuran Pak, di sana sini lagi tawuran, di samping itu ada begal, nanti berkembang menjadi begal, terus nanti berkembang lagi tawuran yang cukup sadis ya. Nah ini semalam kami menangkap kurang lebih ada 10 orang di Klender, di Duren Sawit sana kita tangkap ada. Kita jaga Pak, minggu kemarin tawuran kurang lebih ada 2000 masa gitu. Modal mandir. Ternyata modal mandir ini masyarakatnya bukan masyarakat di sekitar itu, masyarakat pendatang dari Bekasi mayoritas. Jadi tawurannya maju mundur.
Tapi di satu sisi Bapak, kita karena waspada kita hanya di titik ini saja, ternyata di belakang itu mereka pada jarah warung, jarah bongkar mobil dan sebagainya. Inilah saya mau dengan sangat perhatian, dan minggu besok saya sudah akan programkan semua wilayah malam minggu saya minta harus standby, dan polanya pengamanannya mohon maaf Pak, jadi jangan hanya satu titik itu, jadi kita juga harus nyebar beberapa titik, karena mereka di mana ada warung yang kosong mereka akan jarah, di mana ada mobil parkir di pinggir jalan mereka akan jebol, akan kita ambil yang bisa diambil, bahkan mungkin dicuri. Nah inilah pola-pola yang dilakukan oleh mereka, dan saya mohon dengan sangat agar kiranya masyarakat di sini itu yang sudah apik, tertib dan sebagainya itu mohon waspada Pak. Tadi walaupun tadi Pak RT cerita 6 bulan dah 7 kali kejadian ya Pak ya 7 kali kejadian ini, mari kita waspada dan kita tingkatkan. Dan saya berharap nanti Bu Camat kumpulkan nanti para lurah untuk membuat program malam minggu, harus ronda bersama-sama masyarakat. Polanya mobile ya, jalan. Kalau ada kumpulan kawan remaja itu ya kita serbu saja, suruh bubar ya, itu bubar ini. Ini semalam itu pola-pola itu kita lakukan, ternyata mereka pinter juga strateginya. Jadi di daerah Pondok Kopi letupan kecil, Klender letupan kecil, lantas di mana Kalimalang letupan kecil gitu, lantas di Penggilingan itu yang tadinya kita jaga juga mulai akan digoyang-goyang lagi juga gitu. Nah inilah rupanya mereka melihat karena kita sudah jaga, jadi membuat letupan-letupan itu. Nah, ini menjadi hal-hal yang modus yang mereka lakukan, dan harus kita persiapkan dengan baik untuk mengatasi anak-anak kita, karena mayoritas Bapak Ibu mohon dengan sangat usianya mereka SLTP. Jadi anak-anak SMP, SMA kelas 1 semalam itu kita tangkap SMP kelas 3, SMP kelas 2, SMA kelas 1. Akhirnya nanti mohon maaf kalau kita di sini ada warga yang ketangkep bahkan punya KJP gitu. Nanti KJP-nya mau saya ambil, ini kemarin semalam saya KJP diambil. Nanti kita panggil kepala sekolahnya, kita batalkan KJP itu, kita gunting. Gitu. Nanti polanya akan kita lakukan itu. Saya pikir dengan KJP itu, mohon maaf dia juga minum, bau itu alkohol, ya. Nah, saya berharap, mohon maaf, Bapak Ibu yang tinggal di sini, kalau perlu putra putrinya jam 10 maksimal di rumah. Kalau memang kumpul di sini kan ada yang tanggung jawab Pak RT. Kalau memang anak sini pergi kemana-mana ya Pak RT saja kita tangkap gitu kan. Itu Pak RT harus tanggung jawab gitu ya. Ya itu, jadi itu karena Pak RT udah di warga dan menyerahkan, udah Pak RT silakan dikumpulkan di sini gitu. Tapi dibiarkan pada alasan beli ini beli itu ya dibiarkan, ternyata bikin masalah. Ya udah Pak RT-nya saja yang kita bina ya Pak ya.